Oke. Udah. Ya, bisa. Registrasinya. Dan untuk ininya, saya minta kepada teman-teman untuk mematikan audionya dan mengaktifkan videonya. Terima kasih saya ucapkan. Oke, Kak. Baik, Kak. Sebelum acara ini dimulai, kita akan memperkenalkan dulu acara ini. Acara ini adalah Improv Kader yang kedua yang diadakan oleh MMC Media Muslimah Center dengan tema Semua Orang Bisa Desain. Dengan pembicara kita Kak Iqbal Romadoni. Untuk kata sambutan akan dilakukan oleh Ketua Departemen MMC oleh Iqbal Abra. Kami persilakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Penny selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antara nikmat itu iman dan Islam, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Improv Kader 2 ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, rahmatan lil alamin, panutan bagi kita sekalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut beliau yang selalu istiqomah untuk menjalankan risalahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang teman-teman di Improv Kader 2. Di sini kita bakal sharing-sharing, kita bakal belajar bareng tentang bagaimana caranya ngedesain sesuai dengan temanya, yaitu semua orang bisa desain. Nah, nanti akan langsung dipandu oleh kakak kita, yaitu Kak Iqbal Romadoni. Kemarin sempat menjabat menjadi Kepala Departemen MMC Muslim Media Center Uhwa FUM Sri, dan sekarang diamanatkan menjadi Wakil Ketua Umum LDK NA2. Nah, semoga apa yang nanti dipaparkan oleh Kak Iqbal bisa bermanfaat bagi kita sekalian, bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari kita, dan jangan lupa teman-teman di-share, dibagi, diberitahu teman-teman yang lain, semoga bisa menjadi amal jariah buat kita sekalian. Nah, untuk sebelumnya teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk membaca surat Al-Fatihah untuk almarhum orang tua dari kakak kita, yaitu Kak Aska dan Kak Nita. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang nanti disampaikan oleh Kak Iqbal bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Itu saja kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iqbal, saya ucapkan. Selanjutnya adalah pembacaan CV dari pembicara kita, Kak Iqbal Romadoni. Untuk yang share screen CV-nya, saya persilakan untuk share screen-nya sekarang.
Jadi Kak Iqbal ini adalah salah satu mahasiswa FE Unsri jurusan akuntansi pada tahun 2017. Kak Iqbal juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, dan bisa kita lihat di sini prestasi yang diraih Kak Iqbal sungguh luar biasa, banyak sekali. Dan pengalaman organisasi Kak Iqbal sekarang jadi Wakil Ketua UKM Nadwa pada saat ini. Dan untuk pengalamannya itu sungguh luar biasa, banyak sekali. Kalian bisa baca dari CV-nya, itu banyak sekali pengalamannya yang sudah dia dapat. Semoga dari materi yang kita dapat hari ini bisa menjadi berguna nantinya. Untuk pembacaan CV-nya saya rasa sudah cukup. Kalian bisa baca sendiri CV Kak Iqbal Romadhoni. Untuk pembacaan CV-nya saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita akan memasuki materi yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal Romadhoni. Untuk Kak Iqbal, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, maba. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya hidayah. Ya. Dan pada hari ini tentunya kita memiliki nikmat kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu atau kelas pelatihan desain. Ya. Itu merupakan sebuah nikmat yang dimana insya Allah teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Salawat bering salam juga mari kita hadiahkan kepada hamba Allah paling sholih, yakni suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita arti Islam berupa kedamaian, ya, yang kita rasakan sampai sekarang. Yang sebelumnya itu seperti yang kita ketahui di umat manusia ini masih dalam keadaan jahiliyah, masih bodoh. Dan setelah datangnya Nabi Muhammad, kita merasakan arti Islam, yaitu kedamaian. Dan juga tak lupa mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara Muslim kita yang ada di belahan dunia, yakni di Indonesia, di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, dimanapun umat Muslim berada, mari kita senantiasa mendoakannya agar diberikan kekuatan, iman, ketabahan untuk menghadapi setiap ujian yang dihadapi. Mungkin untuk pertama kakak sapa dulu ya. Apa kabarnya nih kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah baik Kak. Masya Allah ya, kakak apresiasi untuk kawan-kawan. Baru kali ini kakak hadiri atau ngisi materi yang sebanyak inilah. Apresiasi untuk buat teman-teman sekalian. Mungkin kakak izin langsung share screen ya. Boleh kakak share screen? iya Kak. Iya Kak.
Belum bisa nih adminnya. Bentar, Kak. Udah bisa, Kak? Bagiin co-hostnya, coba. Jelas ya? Jelas kan? Yes, Kak. Jadi sebelumnya kakak apresiasi juga untuk tim MMC ya, memilih tema semua orang bisa desain. Kakak sepakat sih dengan ini, karena setiap orang pasti bisa desain, tinggal lagi bagaimana keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Oke, lanjut ya. Tadi perkenalan tadi sudah diperkenalkan oleh MC, namun kalau pengen kenal lebih dekat lagi, boleh dicek di blog kakak, blog pribadi, di jurnalbiasa.com. Mungkin kita bisa kenalan lewat web ya. Nah, masuk materi nih. Bismillah. Jadi desain grafis ini ya, dari bahasa desain adalah merancang. Nah, untuk desain grafis ini merupakan bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan gambar, tulisan, apapun itu. Yang penting pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan. Nah, sebelum kita belajar desain grafis lebih dalam, tentu kita harus memahami 4 pokok dasar. Menurut kakak nih, ada 4 pokok. Pertama, kita memiliki tujuan. Tujuan ini apa sih maksudnya? Jadi, apa yang ingin kita sampaikan melalui desain grafis tersebut. Misal nih, kita ingin membuat CV, atau kita ingin buat banner, atau kita ingin buat pamflet atau flyer yang sebagai permintaan dari MMC kan, atau juga kita pengen buat desain baju. Nah, jadi kita harus memiliki tujuan tersebut. Ketika kita sudah memiliki tujuan ini, kita langkah selanjutnya yakni mencari bahan-bahannya. Misal pengen bikin pamflet atau flyer tentang ukhuwah, berarti kita harus nyari materi-materi tentang dakwahnya terlebih dahulu. Nah, itulah pentingnya mengapa kita memiliki tujuan. Terus, kedua, kita memahami komposisi desain grafis tersebut, terus memahami berbagai keterampilan desain, paling tidak dasar-dasarnya, terus memahami atau menguasai software desain. Nah, nanti kakak jelasin lagi lebih lanjut. Nah, ini adalah bentuk komposisi desain ya, desain grafis. Jadi sesuai permintaan dari MMC, kita pengen bikin flyer atau pamflet atau brosur. Nah, jadi untuk pamflet atau flyer ini itu terdiri dari 3 pokok. Pertama, judul. Judul ini adalah bagian yang pertama kali dilihat oleh pembaca ataupun orang-orang yang melihat inilah. Jadi pertama kali pasti ngeliat judul. Itulah mengapa biasanya untuk judul ini fontnya lebih besar dan lebih ditonjolkan agar orang pertama kali lihat langsung tahu tujuannya. Oh, ini adalah pamflet untuk Selamat Hari Pahlawan Nasional. Terus yang kedua, yakni gambar pendukung. Ini bisa gambar pendukung atau bisa juga elemen-elemen seperti vektor, ini kan vektor nih, atau elemen-elemen lainnya yang memperkuat tujuan dan maksud dari pamflet tersebut. Karena Selamat Hari Pahlawan, jadi tokoh elemen yang ada di sini adalah orang-orang pahlawan kan, pahlawan nasional. Dan terakhir, komponen yang menjadi dasar flyer atau pamflet, yakni keterangan. Ini bisa apapun itu, yang penting sebuah keterangan penjelas dari inti.
kalau kita bikin flyer atau pamflet undangan pelatihan improve kader nih, berarti keterangannya bisa tanggal, tempat, waktu, dan sebagainya. Jadi keterangan ini biasanya ukuran memang kecil fontnya, tapi memang fungsinya untuk memperjelas. Jadi 3 dasar ini yang wajib teman-teman ketahui ketika ingin membuat flyer atau pamflet. Ataupun buat CV. Kan buat CV juga ada judul besar kan, ada fotonya, ada keterangan. Lanjut ya. Nah, untuk dasar-dasar keterampilan yang menurut kakak wajib dikuasai sebelum kita bikin flyer atau pamflet ataupun desain grafis lainnya. Pertama ada tipografi, tata letak, pewarnaan, dan nirmana. Untuk tipografi sendiri, mungkin sebagian dari teman-teman tahu nih, tipografi itu ialah seni untuk desain atau mengatur font lah, mengatur kata-kata font biar terlihat estetik. Di sini kakak ngambil contoh 2 gambar nih. Misal dari judul ini, 3 Ramadan online terus. Ini kan fontnya ada 3 jenis, terus disusun biar terlihat estetik. Nah, biasanya untuk font ini bagusnya itu ya desain, bukan font ya, desain keseluruhan itu bagusnya rapi. Kalau font ini kan rata tengah nih. Kalau yang bagian bawah itu rata kanan. Nah, biasanya desain yang bagus itu desain yang rapi, enak dilihat, dan terlihat estetik. Dan juga untuk tipografi ini, biasanya sih untuk judul ya, itu memainkan 2 font atau 3 font. Jangan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, aneh ngeliatnya. Jadi biasanya 2 atau 3. Terus juga jaraknya diatur. Misal yang sabar di atas kebenaran. Nah, ini kan agak dikasih jarak, terus di tengah-tengahnya dikasih di atas. Sebenarnya ini ada ilmu yang pasti yo. Jadi namanya seni sesuai dengan yang buat dan seindah yang buat. Bisa jadi ada referensi lain. Ini cuma contoh dan tidak harus diikuti kok. Yang penting yang buat senang, kelihatannya lah bagus, oke, lanjut. Lanjut ya. Kedua, tata letak. BTW, kakak kecepatan enggak jelasinnya nih? Aman Kak? Pas. Aman, Tidak, Kak. Kak. Oke, lanjut nih, tata letak. Untuk desain grafis ya, tata letak itu juga penting. Biar desain yang bagus adalah desain yang rapi. Misal nih, untuk tata letak pamflet yang kakak kasih contoh, ini judulnya rata tengah. Terus foto atau gambarnya Babe Haikal di tengah, terus Kak Ijul di kanan, Kak Nikmatul di kiri. Coba bayangin kalau Kak Ijulnya di atas, Kak Nikmatulnya di bawah. Kan nggak enak liatnya kan. Yang penting rapi dan enak dilihat sih. Menurut kakak seni ya kayak gitulah. Dan juga ini namanya kan Nikmatul Hakiki dengan Harajul. Ini sejajar. Nggak enak kalau ngeliatnya Kak Harajul ke bawah atau Kak Nikmatul yang ke bawah. Kan nggak enak kan ngeliatnya kan. Jadi yang penting rapilah desain itu. Jangan berantakan, usahakan rapi. Dan terus yang bagian bawah ini juga kan keterangannya nih. Yang benefit itu rata kiri, terus yang zoom dan live ini rata tengah, yang tanggalnya rata kanan. Usahakan desain itu serapi mungkin dan tata letaknya disesuaikan. Komponen-komponen, elemen-elemen yang ada seperti pesawat, kertas, atau awan-awan, disusunlah seestetik mungkin. Dan ini yang bisa menyusunnya ya desainer, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada aturan yang pasti, yang jelas, rapi, enak dilihat, itulah pamflet yang bagus lah. Nah, selanjutnya pewarnaan. Untuk pewarnaan yang paling dasar itu font dan background. Ini kakak kasih 2 contoh, yang Ramadan sama
foto anak. Nah, foto anak ini kan background-nya gelap tuh. Nah, tulisannya usahakan tulisan yang terang. Ini pakai warna kuning dan warna putih kan untuk fontnya. Terus sedangkan yang podcast ini background-nya putih, maka fontnya usahakan yang gelap. Kenapa sih itu, Kak? Yo, karena kalau background-nya gelap, tulisannya gelap juga, tidak kelihatan. Mungkin ini dasar ya, cuman seringkali kakak sering lihat juga beberapa kawan-kawan kita yang masih pakai warna-warna yang kayak gitu. Menurut kakak yo tidak pas, karena tidak enak juga dilihat, dan uang yang lihat snap kita langsung skip, karena ya tidak jelas ngeliatnya. Dan ini usahakan berbalik cek ini. Misal background-nya gelap, tulisannya terang, atau misal background-nya terang, tulisannya yang gelap. Yang penting enak dilihat lah seni itu. Nah, misal kalian bingung nih untuk nentuin warna-warnanya, kalian bisa search di search di Google color palette. Atau yang di sini tadi ada kan, misal kalian bingung nak nentuin warna biru, biru muda, sama hijau, kalian bisa cari di color palette. Ini sudah ada kumpulan-kumpulan warnanya, tinggal ambil baik. Atau kalian bisa nyari inspirasi dari hal-hal dunia luar. Misal biasanya kalau kawan kakak tuh coba lihat jersey bola. Nah, jersey bola ini kan bisa dilihat nih, bajunya gelap warna hitam, tulisannya warna pink, terang, enak dilihat. Terus yang Ronaldo bajunya biru, tulisannya putih. Ada juga yang bajunya putih, tulisannya biru. Jadi inspirasi-inspirasi itu bisa kita cari di dunia ya. Tidak harus nyari di internet. Tapi kalau di internet lebih bagus sih. Ini sudah ada pilihan warna dan kalian tinggal klik di Google Color Palette. Nah, terus nirwana. Mungkin kawan-kawan baru dengar nih kata-kata nirwana. Nirwana ini elemen-elemen yang kecil tapi memperindah desain kita. Misal di sini kakak ngambil contoh pamflet dari BEM Unmul. Ini banyak nirmananya. Contoh nih, di sini ada Monas, ada Candi kan, ada Pak Jokowi. Nah, tokoh utamanya Pak Jokowi. Terus ditambah Monas biar memperjelas, oh ini Presiden Indonesia. Terus ada candinya juga. Terus di bagian Pak Jokowi ini ada titik-titik bulet-buletan 6 miko kan. Nah, ini biar indah juga kan. Terus di belakang candi ini ada daun-daun. Nah, ini disusun sesuai selera desainer atau selera kawan-kawan. Yang mana bagusnya, yang jelas bentukannya tuh desainnya itu bagus, enak dilihat. Dan lagi-lagi berbicara tentang seni ya, tidak ada ilmu pastinya. Itu sesuai dengan kreasi dan kreativitas. Tapi yang jelas komposisi dari pamflet, flyer ataupun desain grafis lainnya itu pertama ada judul, kedua ada gambar pendukung, dan ketiga bila perlu ada keterangannya. Untuk software desain sendiri ya, di komputer itu ada banyak, ada Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Photoshop, tapi dari banyak software desain ini mereka yang jelas memiliki memiliki keunggulan tersendiri lah. Untuk Photoshop itu keunggulannya lebih ke edit foto, CorelDRAW edit desain, Illustrator keunggulannya lebih ke buat animasi, gambar. Terus Inkscape keunggulannya kualitasnya rendah, jadi enteng kalau di komputer. Biasanya untuk kawan-kawan sering juga pakai Inkscape. Jadi untuk semua ini bisa dipakai galau sih. Terus untuk kawan-kawan yang nanya nih, misal udah ada laptop Kak, atau laptopnya tidak memungkinkan pakai aplikasi, kawan-kawan juga bisa pakai ini, aplikasi yang ada di HP, PixArt, Lightroom, Pixlab, Canva. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa desain. Benar sih judul yang dipakai hari ini, semua orang itu bisa desain.
Kakak juga sering pakai ini loh, PicsArt, Lightroom. Misal galak bikin foto-foto di Snap kan, biasanya diedit dulu di Lightroom, warnanya sudah pas, baru masuk di PicsArt untuk ngasih kata-kata. Ya kata-katanya tadi, judul sama keterangan. Misal tentang sabar dan ikhlas. Keterangannya mungkin dimasukin hadis-hadis ataupun kata-kata dari orang-orang tokoh-tokoh terkenal kan tentang sabar ataupun ikhlas. Nah, mungkin untuk dasar pengetahuan tentang desain grafis itu tadi. Yang jelas kawan-kawan pasti bisa, tinggal lagi kayak mana kita niat belajar dan jangan berputus asa. Lanjut ya, kita langsung ke softwarenya, ke CorelDRAW. Untuk kawan-kawan di sini, waktu improve kader 1 sudah diajarin belum tentang dasar-dasar CorelDRAW? Kemarin sudah Kak untuk improve kader 1, tapi cuman untuk kader MMC dulu. Untuk improve kader 2, ini untuk seluruh kader UHA FMSRI begitu Kak. Oh, oke. Mungkin kakak jelasin dikit ya tentang CorelDRAW, karena ya kakak yakin kawan-kawan di sini juga udah semuanya memakai CorelDRAW kan, mungkin ada pakai Photoshop ataupun pakai aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Nah, untuk CorelDRAW itu ada kursor di sini, terus di sini ada crop, kelihatan kan kursornya? Masih Tidak, PPT Kak. Misi PPT. Masih di PPT ya? Iya Kak, masih di PPT. Siap, iya Kak. Oke, bentar ya. No, please. Ini kelihatan. Udah Kak. Kelihatan Kak. Nah, di sini ada pick tool ya. Pick tool ini kursor lah untuk kita ngarahin, mindahin elemen-elemen. Terus di sini ada crop, di sini ada zoom, terus di sini ada kuas yo. Kalau ngomongnya kuas, bisa jadi freehand. Freehand ini bebas nguasinya, bikin gambar lah. Atau yang biasa dipakai sih Bezier. Kayak gini, bikin objek gambar. Nah, terus di sini ada kotak persegi. Bisa untuk bikin pamflet pertama kali biasanya pakai ini. Terus ada lingkaran. Di sini ada font. Terus ada apa nih? Bayangan dan ada transparency. Mungkin langsung praktek deh ya. Sambil belajar, sambil praktek. Nah, di sini kakak ada contoh lagi nih. Ini pamflet IMA. Kita bisa lihat pamflet ini. Oh, kakak hampir lupa nih. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali ngedesain atau belajar desain, kakak ada tips. Pertama, amati, kedua tiru, dan ketiga modifikasi. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen belajar desain, mungkin hal pertama yang bikin sulit itu adalah ide kan. Nah, tidak apa-apa, kita amati dulu desain-desain orang. Misal desain IMA nih, kita amati. Oh, cak ini loh judulnya. Ada burung-burung. Oh, ini ada keterangannya. Terus di sini ada juga fotonya. Nah, kita bisa amati dulu, terus kita tiru kayak mana buatnya, dan baru kita modifikasi. Ini kakak ajarin nyoba nirunya ya. Kita belajar niru dulu. Pertama kita bikin kotak nih.
Terus kotak ini kita kasih warna putih. Nah, warna ada sebelah kanan ya, warna. Terus yang kedua, kita bikin judul telah terlaksana. Nah, ini kursor tadi, guna kursor. Kita ambil ya, klik, double klik, terus kita tarik, drag. Nah, biasanya judul besar ya. Fontnya sesuai dengan selera desainer atau selera kawan-kawan lah untuk kursor, untuk font, jenis font. Jelek ya. Misal ini fontnya telah terlaksana. Terus untuk keterangannya, improve kader 2020. Uhwa FE Universitas Sriwijaya. Nah, klik lagi yang ini, kursor. Kalau sedang ngetik, klik lagi yang kursor. Untuk keterangan biasanya kecil kan. Nah, ini kita budget tipografi nih. Usahakan yo rapi yo desain kita. Kalau di Corel ini ada penggaris sih. Nah, double klik di pinggir, terus drag. Yang biru-biru ini penggaris. Nah, jadi usahakan desain kita terapi, pakai penggaris usahanya. Atau kalau memang sudah pro, langsung baik, udah sama pakai penggaris lagi. Terus misal ini kelihatannya mepet nih Kak, tulisan improve kader dengan uhwa. Bisa kita kasih jarak. Pakai tools yang ada nomor 2 ini, yang ini. Shape tool. Kita klik, pertama kita klik kata-katanya, kedua kita klik shape tool, terus kita kasih jarak. Ini jarak untuk ke bawah. Kalau yang ini jarak kanan kiri. Atau cak ini kita pakai cara wong pinter lah. Kita bikin katanya satu-satu, improve kader. Terus bikin lagi uhwa FE Unsri. Nah, cara wong pinter ini. Bikin 2 kata, 2 kalimat, terus baru disusun. Sesuaiin dengan jaraknya. Yang kita bisa tiru. Di sini ada foto. Kakak coba cari foto dulu ya. Nah, untuk zoom sekalian pula. Jadi zoom itu yang nomor 4 nih. Zoom tool. Atau bisa cara cepatnya bisa klik tombol Z. Kalau klik kanan mouse itu zoom out, kalau klik kiri zoom in. Agak susah ya belajar lewat online nih. Tapi dipahami kan? Bisa ngikut tapi kan? Bisa, Kak. Kak, bisa. Ya, Kak. Bisa Kak. Nah, ini
besar kecilkannya kayak gini. Klik dulu gambarnya, besar kecilkannya. Terus baru di zoom in lagi. Z atau klik yang tools nomor 4. Nah nih, ini kan pamfletnya pendek ya. Terus di sini fotonya lebih panjang. Cak mana itu Kak caranya? Nah untuk kawan-kawan yo jangan bingung, karena kita sini ada crop tool. Tool nomor 3 itu crop. Kita bisa crop sesuai dengan gambarnya. Atau kalau di CorelDRAW itu bisa masukin gambar foto ini ke elemen kotak tadi. Pertama klik gambar, klik kanan, for clip inside yang bagian atas sekali, masukkan gambarnya ke pamflet kita. Terus kita sesuaiin. Misalnya ini. Nah, pasti kalian bingung kan? Ngapa yang sebelah ini bagus Kak, yang ini jelek? Karena di sini kalau kita amati lagi yo, yang ini fotonya itu ada gradasi-gradasi putih di belakangnya, di belakang foto. Kalau kita bisa amati lagi lebih jeli. Itulah tadi gunanya amati terus tiru. Setelah kita amati, kita tiru baru. Tirunya kayak ini. Bikin kotak lagi. Bikin kotak. Terus kasih warna putih. Dan kita kasih transparan. Kembali. Dari atas ke bawah. Hup. Nah, disesuaikan B untuk ininya gradasinya. Terus kita masukin lagi elemen putih ini ke pamflet. Klik kanan, for clip, masukkan. Nah, terus kalau kita lihat lagi nih, tadi kan kata kakak kalau tulisannya kalau backgroundnya putih atau terang, tulisannya yang gelap. Nah ini tulisannya lah sesuai kan. Cuman kalau kawan-kawan pengen lebih kreasikan lagi ya boleh. Tidak harus hitam gelap itu. Gelap itu bisa warna lain, misalnya warna biru dongker atau warna oranye. Sesuai dengan kreasi sih. Jadi tidak harus gelap itu bukan berarti hitam, tapi juga apa ya nyebutnya ya? Yang penting kebaca lah tulisan itu. Dan bisa juga abu-abu, yang jelas tulisan itu kebaca. Baca dan terlihat estetik lah. Nah terus di sini ada, kalau kalian perhatiin lagi, di sini ada namanya nirmana tadi. Elemen-elemen yang bikin indah lah, bikin estetik. Ini ada bulatan-bulatan kan. Atau di atasnya ini ada burung-burung. Ini termasuk nirmana lah. Sesuai dengan kreasi kita, nak bagusnya cak mano kan. Misal kita nak bikin kotak-kotak, boleh juga bikin kotak tadi, klik tools yang
nomor 1, 2, nomor 7. Yang ada gambar kotak nih. Klik, bikin kotak. Nah, ini kan kotaknya tidak rapi yo. Biar dia kotak persegi, caranya sambil ditahan mouse-nya, ditahan juga tombol kontrol. Nih. Tapi kalau di HP biasanya ada sih, langsung bikin kotak. Bikin kotak. Misal kotaknya nak bikin 3. Pertama kasih warna dulu nih, warna oranye misal. Terus kontrol copy, paste, tarik ke atas, warna abu-abu atau warna biru, abu-abu lah. Kontrol lagi, paste lagi, warna yang agak putih. Kalau diperhatiin, kalau kita tidak menguasain pamflet atau flyer, kelihatannya tidak rapi kan. Coba tadi usahakan serapi mungkin. Cak mana Kak ngerapiinnya? Pertama bisa pakai yang penggaris tadi. Double klik lagi di sini. Di sebelah kiri double klik, tarik. Nah, digeser baru. Gesernya bisa pakai tombol yang kanan kiri yang di komputer kan. Nah, dibuat serapi mungkin lah. Walaupun ya tidak rapi-rapi ini kan, yang penting enak dilihat. Nih. Terus misal nak nyari burung-burung ini, itu kalau nak nyari bisa cari di Google vektor burung PNG. Ini untuk nyari gambar burung ya. Keywordnya vektor burung PNG. Kakak coba cari dulu ya. Nah, ini kakak sudah dapat. Tinggal copy baik, paste. Ternyata tidak bisa dipaste. Bentar ya, download dulu. Wait ya. Aduh. Oh, udah bisa ya. Coba yang ini. Nggak bisa juga. Atau
pengen gambar lain ya. Bentar ya. Nah, ini kakak dapat gambar burung, cuman burungnya bukan bentuk PNG, masih ada putih-putih. Nah, sekalian kita belajar Bayo. Untuk burung lagi. Untuk gambar yang masih ada putih-putih, kalian bisa hapus putih-putih itu dengan tools yang ada di CorelDRAW. Caranya, pertama klik fotonya, terus setelah klik foto, di bagian atas itu ada trace bitmap. Kalian pilih outline, trace, terus detail logo. Bisa diikuti ya. Jadi klik fotonya dulu, trace bitmap, outline, detail. Oke, dan bakal diproses oleh softwarenya. Oke. Nah, kita baca di sini. Jadi di sini ada beberapa burung. Cuman kita pengen ngambil 2 burung B misal. Nah, kan caranya klik kanan. Di sini ada ungroup all object. Dia terpisah. Nah, untuk di CorelDRAW juga perlu memahami teknik ini ya. Biasanya ini dibutuhkan sih. Ini teknik group sama ungroup. Jadi misalnya kalau burung ini dengan burung ini, kakak bisa mindahin ini bareng-bareng. Caranya seluruhnya di blok, terus digeser. Tapi itu cuma sementara. Setelah itu tidak pacak digeser lagi bareng-bareng, karena tidak ada ikatan. Nah, itulah ikatan, kita kasih ikatan dulu. Kita blok, terus kita klik kanan, kita kasih ikatan namanya group object, Ctrl G. Nah, setelah ini dia selama-lamanya bakal sama-sama, tidak bakal pisah-pisah lagi, karena ada ikatan Ctrl Group tadi. Bisa sih dipisahin, caranya di ungroup. Klik kanan, ungroup object. Terpisah dia. Nah, jadi itu pengetahuan untuk CorelDRAW ya. Kalau di aplikasi lain, sesuai dengan aplikasinya. Nah, misal di sini taruh burung. Warnanya tidak sesuai, Kak. Kita pakai warna lain, kuning misal. Masih tidak pas, Kak, warnanya. Kita bisa gradasiin. Gradasi yang paling bawah nih, tools paling bawah ada namanya gradasi. Pertama klik dulu objeknya ya. Klik dulu burung ini, terus kita klik gradasi, baru kita gradasiin. Misal kayak gini, tarik ke bawah. Gradasinya dengan warna putih atau warna sesuai dengan keinginan kita, kuning misal. Nah, kayak gitu. Terus yang burung ini kayak mana? Ya kalau sekiranya tidak muat lagi atau tidak pas, nak ditaruh, ya delete baik. Pokoknya sesuai dengan yang desain lah. Tidak harus burungnya 2 atau burungnya 3, posisinya cak ini, tidak harus. Sesuai dengan kreasi dan kreativitas. Atau bisa juga ini kita taruh di tengah-tengah galau. Kita tarik dulu garis taruh tengah-tengah. Nah,
Yang penting rapi. Jadi walaupun dia nak rata tengah atau rata kiri, yang penting rapi. Kalau rapi kan enak dilihat. Terus ini Kak, kok yang kotak-kotaknya masih ada garis pinggir hitam-hitam ini? Nah, ini caranya klik elemennya, kotak itu, terus di bagian warna ini ada kotak silang. Itu tandanya tidak berwarna. Kalau klik kiri, yang di tengah-tengah ada berwarna. Kalau klik kanan, outline-nya, garisnya tidak berwarna. Jadi kalau kita pengen ngilangi outline, kita klik kanan di kotak silang itu. Nih. Nah, ini tadi namanya modifikasi. Yang tadinya rata kiri kan, kita pakai rata tengah. Terus yang di sini pakai bulat-bulat, kita pakai kotak-kotak. Jadi dapat galau tips yang Kakak kasih tadi. Pertama kita amati desainnya kayak mana, terus kita tiru dan kita modifikasi. Misal tidak sesuai nih Kak, yang kita pengen bagian bawahnya putih-putih juga atau warna lain biru misal. Kita bikin lagi kita modifikasi dengan teknik yang sama. Misal bawahnya pengen warna oranye, putih lah. Kita kasih transparan. Ini diatur posisinya. Klik kanan, for clip. Masukkan ke fotonya. Nah, bebas. Kalau kita sudah menguasai tiru, kita berhasil amati, tiru, kita bebas nak modifikasinya sesuai dengan selera kita. Lagi-lagi desain seni itu tidak ada ilmu pasti yang jelas. Kalau dia sudah bagus, oke, ya sudah. Inilah karya terbaik yang dimiliki. Gak usah insecure atau cak mana, yang penting komposisi tadi ada, judul ada, keterangan ada, foto penjelas ada, dan ini pamflet, contoh pamflet sederhana. Oke, kita delete yang contoh tadi. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh pamflet dari BEM tahun lalu tentang pelatihan desain juga. Ini sama sih buatnya Kak. Oke, pertama kita amati dulu. Pertama di kotak abu-abu ini ada kotak kecil lagi. Oke. Kedua di dalam kotak ini ada warna abu-abu. Terus ada cahaya-cahaya itu. Terus ada judul, ada keterangan, ada foto. Terus di sini juga kita amati lagi, ternyata ada bayangan kotak-kotak ini. Oke, kita buat contoh dulu. Bikin kotak abu-abu. Abu-abu. Terus kita bikin kotak lagi di dalamnya. Nah, ini biar ada tips lagi nih, biar gambar kita ngedesain kita rapi, kita taruhlah tengah-tengah galau elemen-elemen ini. Kotak yang ini di tengah, kotak yang dalamnya juga di tengah. Caranya mudah, tinggal klik P, tombol P. Otomatis ke tengah dia. Klik dulu bangun elemennya, klik elemen, klik tombol P, ke tengah. Terus kalau kita amati lagi ternyata kotak ini sudutnya tumpul. Sedangkan yang kita bikin lancip. Kita bisa bikin tumpul juga. Caranya, klik kursor, klik elemen kotak ini. Nah, atas itu ada pilihan. Yang ada tiga pilihan. Tumpul ke dalam, atau
apa nih nyebutnya? Trapesium. Nah, untuk ngaturnya di sini milimeternya. Misal kita tumpulnya 5 mm. Tumpul kan kalau kita lihat. Nah, terus kita perhatiin lagi. Ada foto di sini. Kita cari foto lagi. Kita masukkan foto itu. Wait. Nah, untuk masukin foto, caranya bisa ambil foto itu di folder dan di drag masukkan ke CorelDRAW. Ambil fotonya, misal ini folder ya, drag taruh di CorelDRAW, tempel, atau bisa file, import, terus agak bakal keluar folder, klik data-data atau di mana nyimpen fotonya, foto, klik import, tinggal buat ukurannya. Nah, jadi banyak ya, banyak bener kata-kata pepatah lama, banyak jalan menuju Roma. Nah, lanjut, foto ini kita biar rapi, kita masukkan lagi ke objek kotak yang di tengah-tengah. Nah, untuk ngeditnya di bagian bawah sini. Klik kotak-kotak ini, terus bagian bawah ada edit for clip. Zoom. Disesuaikan fotonya. Nah, kita amati lagi. Di sini ada warna hitam ya, abu-abu ke hitam-hitaman. Bikin lagi kotaknya. Bikin kotak. Kasih warna abu-abu ke hitam-hitaman. Terus dikasih transparan. Atau misalnya jelek kan di transparan kayak ini, pakai teknik yang lain, teknik gradasi. Kita coba gradasi. Hub. Masih tidak pas, cocoklah yang itu tadi, transparan. Oke, pakai yang transparan. Jadi dicoba-coba ya. Untuk pertama kali desain juga kakak bingung sih. Ya. Tapi semakin dicoba semakin bisa lah insya Allah. Nah, disesuaikan kan. Masukin lagi fotonya. Wow, masih tidak pas Kak. Atur lagi ininya. Nah. Mirip-mirip lah ya. Terus bikin judulnya dulu. Bina Desa misalnya. Kasih font, jenis fontnya bebas. Terus kasih warna. Karena ini gelap, kita pakai font yang terang. Terus kasih keterangan. Nadua Universitas Sriwijaya.
Nah, ini galak kesalahan sih. Buru-buru kan. Jadi caranya klik kursornya dulu. Baru geser kata-katanya. Warna putih. Di bold. Nah. Atau kita pakai warna lain, boleh juga. Yang jelas, kalau background-nya gelap, tulisannya yang terang. Nggak harus putih kok, bebas. Terus kita mati lagi. Di sini ada cahaya-cahaya kayak itu kan. Itu sebenarnya apa ya? Kotak biasa. Kotak nih. Kita klik kanan, klik lagi, kita geser. Nah, kasih warna putih, terus kasih transparan. Nah, ini masih ada outline ya. Outline-nya kita hapus. Disesuaikan lagi. Belum sesuai transparannya. Klik kanan, masukkan for clip. Terus dibuat kayak itu banyak-banyak. Kita coba buat 2B ya. Klik, kita putus dan kita hapus outline, kita kasih transparan. Geser, klik kanan, for clip, masuk ke. Nah, terus apa lagi tadi? Di sini ada bayangannya Kak. Cak ada item-item cak itu. Itu pakai tools yang nomor 4 dari bawah, yang ini. Drop shadow. Klik dulu objek, kotak tengah itu, klik ini, drop shadow tools. Tarik. Nah, kemana bayangannya? Dari kanan ke sini misal. Misal dari bawah ke dari atas ke bawah. Atau pengen seluruhnya yang apa seluruhnya berbayang, seluruh lingkaran. Cek ini. Nah. Jadi tipsnya kepake ya. Amati, tiru, modifikasi. Misal kalau modifikasi tipografinya boleh. Kita pengen rata kanan. Kita bikin rata kanan. Nggak harus rata tengah. Waduh. Bentar ya. Nah, nge-lag tadi. Sana rata kiri. Sesuaiin kreasi dari yang bikin. Nah, ini kita hapus B. Karena kita sudah nyontoh, kita hapus. Terus, nih. Ini pamflet dari Genbi. Kita perhatiin lagi. Di sini ada judul, ada foto, terus ada garis, terus ada keterangan. Kita bikin pamfletnya. Pamfletnya kotak, warna putih. Terus fotonya ini tapi abu-abu. Sedangkan foto kita berwarna. Cuman lah caranya. Selama kita trace bitmap dulu. Karena di sini ini masih ada putih-putihnya.
pakai tips tadi lah. Terus salah. Pertama kita ubah dulu gambar ini jadi warna abu-abu. Pertama bitmap yang paling atas, convert to bitmap. Oke. Terus yang kedua kita ubah jadi abu-abu, bitmap lagi. Bagian bawah kamera, terus ada colorize. Oke. Abu-abu ya. Terus baru kita ganti outline detail logo. Nah, kalau sudah kotak-kotak kayak ini, artinya ini sudah transparan, tidak ada lagi putih-putihnya. Oke, masukkan ini di tengah-tengah. Nah, kasih judul. Judulnya MMC kece. Terus untuk warnanya bebas atau fontnya bebas. Nah, yang tegak biasa atau yang font-font huruf sambung bebas. Terus kita pakai warnanya juga bebas. Yang jelas yang penting kebaca. Nah, kalau ini kan putih sama hijau yang terang. Ini menurut kakak tidak terlalu match. Karena ya masih keterangan. Cari yang warna yang agak gelap lah. Misal biru. Atau pakai warna apa ya? Nah, kayak ini kan warnanya soft, jadi tidak cocok pakai yang agak gelap-gelap. Nah, hijau ini mungkin. Terus misalnya di sini ada garis kotak, kita bikin garis kotak di sini, misal, siapa tahu cocok kan? Coba-coba Pak ya, tidak harus ngikuti yang apa yang kita tiru. So kotaknya di sini. Dan warna yang lain. Sesuai kreasi lah. Bikin 3 lah. Coba. Warna putih. Tidak cocok. Kuning. Terus kasih keterangan. MMC 2020 kece. Nah, terus kita bisa main elemen lain. Kayak ini ada awan. Awan, masukin apa bela? Pokoknya yang bikin desain kita itu keren. Sini misal awannya. Di sini misal. Nah. Aneh ya, tapi yo sesuai kreasi. Bebaslah desain itu. Yang penting ada judul, ada gambar, ada keterangan. Dan warnanya juga pas. Nah, mungkin itu ya untuk sedikit gambaran tentang desain lewat CorelDRAW. Tapi yang penting kawan-kawan harus bisa ngedesain. Karena ya memang semua orang itu bisa desain. Nah, lewat apapun itu, lewat laptop ataupun lewat HP, ya bisa pasti. Kalau misal lewat Instagram kan juga sudah ada fitur-fitur apa tuh font-font yang baru di Instagram. Terus ada juga fitur preset apa yang ada edit fotonya otomatis kan. Nah, jadi kawan-kawan yo yang penting mau belajar, coba. Dan itulah desain. Nah, terakhir nih. Mungkin kakak sapa dulu ya kawan-kawan yang lain.
Masih semangat enggak? Masih kak. Cek Kak, semangat, semangat. Masih Kak. Semangat ya. Siap, masih kak. Masih, Kak. Sebelumnya ada pertanyaan enggak nih? Siap tidak kak. Nah, ini kakak sebenarnya pasnya di terakhir sih. Cuman kayaknya sekarang deh. Kakak pengen bukan nantang ya, ngasih challenge untuk kawan-kawan. Kalian silakan bikin desain, bebas desainnya. Yang jelas ada pesan dan maksud, misalnya tentang ukhuwah, tentang dakwah kan. Bikinlah pamflet ataupun snap-snap IG yang mengandung unsur-unsur yang telah kakak jelaskan tadi. Ada judul, ada foto, ada keterangan. Terus kalian tag kakak, IG kakak, IG Nadwa, IG Ukhuwah, sama kasih hashtag ini. Nah, yang jelas setiap challenge pasti ada rewardnya. Tenang Mbak. Silakan. Kalau menurut kakak menarik yo, bakal kakak repost dan kakak kasih reward. Rewardnya yo rahasia dulu. Apapun itu, jumlahnya apapun itu, insya Allah bakal bantu kawan-kawan juga. Dicatat ya. Besok nih deadline-nya. Paskan malam minggu, jadi kita ramein IG. Cak ano nih. Tag kakak, IG Nadwa, IG Ukhuwah, terus kasih hashtag semua orang bisa desain. Jadi langsung coba nih, balik lagi. Sudah dari Zoom ini langsung coba pakai aplikasi yang kakak sarani tadi. Ada Pixlab, ada Canva, ada Adobe Lightroom. Kalian desain-desain. Yo sesuai kreasi kalian. Kalau kalian hobi fotografi, kakak biasanya bikin desain lewat foto-foto, kasih judul, kasih keterangan, jadilah. Yang penting kalian coba dulu lah. Salah satu media ini salah satu corong dakwah dan banyak manfaatnya untuk kawan-kawan. Dan kalian juga bakal ngerasain ketika karya kalian itu ikut di-share oleh orang lain. Senangnya bukan main pasti. Tanyalah si Iqbal sama Anissa. Ketika kalian sudah bikin karya, terus di-share oleh orang lain, dan ternyata, pas loh kata-kata yang bikin Iqbal ini. Senangnya bukan main pasti. Karena itu tadi, memang manusiawi. Ketika orang lain bahagia, kita juga bahagia. Jadi ini challenge. Tenang, Mbak. Pasti ada reward-nya di balik challenge ini. Dan menurut kakak menarik, yuk. Dan kalau menurut kakak menarik, itu bukan tidak menutup kemungkinan ada 3 orang atau 5 orang ataupun seluruhnya kakak kasih reward. Sepakat nih. Jadi kita malam minggu kita rame ke IG. Tag kakak, tag Nadwa, tag Ukhuwah. Cak mana Bal? Sepakat Kak, sepakat. Sepakat ya? Kita boomingkan lagi di grup Ukhuwah. Oke, mungkin itu dari kakak ya. Kalau ada pertanyaan silakan, mumpung masih 9:30. Masih pagi. Untuk para peserta kalau ingin bertanya dipersilakan. Kayak mana nih? Ada yang bingung enggak nih? Kayaknya bingung galau nih. Untuk para peserta kalau ingin bertanya dipersilakan untuk open mic-nya atau bisa di chat. Salma mau nanya Kak. Silakan. Kalau misalnya ngeditnya itu pakai HP Kak ya, itu kan mau masukin foto. Nah, mau ngedit fotonya itu biar yang background-nya itu hilang pakai aplikasi apa Kak? Sama caranya itu gimana? Kakak jawab ya. Biasanya kalau ngedit ngilangi background itu pakai PixArt juga bisa loh. Apa ya nama toolsnya ya? Mungkin kakak
minta bantuan Google dulu ya. Kak, bantu jawab, Kak. Silakan Bang. Siapa yang jawab? Mana? Yang ini Kak ya, untuk menghapus background Kak ya. Kalau aku sih pakai background eraser Kak. Simple sih untuk di HP. Background eraser. Cari di Play Store juga ada. Nah, Kasih. kalau di Pixar juga ada nama alatnya itu apa ya? Eraser apa? Ini Kak, bantu jawab Kak. Lanjut. Seneng Kakak? Apa namanya, kalau di Pixar itu ada, kalau udah masuk ke fotonya, itu ada free crop. Jadi kayak bisa nge-crop, terus yang kita crop itu kita ilangin gitu. Cuman emang agak harus teliti sih, karena manual gitu. Kecuali mau nge-crop muka, gambar orang, itu lebih gampang karena dia udah otomatis. Cuman kalau kayak misalnya nge-crop, misalnya pemandangan gitu, gunung atau gedung, nah itu harus agak tricky. Karena manual dia yang crop-nya. Nah, ternyata banyak ya. Mungkin itu jawabannya untuk Laila ya tadi. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ada pertanyaan dari Randy. Assalamualaikum Kak Andi. Saya mau bertanya, biasanya saya ngedit tulisan kecil di aplikasi Corel kurang jelas. Sedangkan di pamflet yang saya jadiin contohnya jelas, Kak. Gimana? Maksudnya kayak mana nih? Oh. Misal ngeditnya di Corel itu kecil ya judulnya, tapi menurut ketika sudah jadi pamflet itu sudah cukup jelas. Ya tidak apa-apa sih. Atau siapa mana nih, Randy? Itu kalau yang Penny tangkap itu kalau Randy yang ngedit tulisannya nggak jelas, tapi kalau pas kakak yang ngedit itu tulisannya jelas, gitu Kak. Inti dari pertanyaan. Gitu maksudnya Kak. Bentar ya, kakak masih bingung. Kurang jelas. Kurang jelasnya itu gambarnya ya. Tidak jelas kabur atau tidak jelas ukurannya atau cak mana? Iya Kak, gambar biasanya gambar sama tulisannya itu Kak. Oke, kakak share screen lagi ya. Nah, misal nih. Untuk pamflet nih, biasanya kakak pakai ukuran milimeter itu ya sesuai 200 biasanya 200 mm sekian. Dan untuk judulnya, fontnya biasanya pakai ukuran 34, sesuai lah, disesuaikan. Jadi mungkin pengaruhnya di sini. Satu apa? Size-nya 1 ataupun 10 kan kecil kan. Jadi resolusi waktu jadi ke gambar itu agak kabur. Jadi biasanya kalau untuk pamflet ukuran 200 ini sudah terang sih. Dan ketika ekspor ya, di ekspor, bentar. Nah, di sini di bagian setting
Biasanya kalau pamflet itu pakai RGB. Kan sini kan ada pilihan banyak nih, ada RGB, ada apa tuh namanya itu? CMYK. Nah, biasanya kalau pamflet cukup RGB baik, biar warnanya tuh ya sesuai dengan warna di HP. Tidak berubah warnanya. Kalau CMYK itu khusus untuk warna yang ada di laptop. Jadi warnanya biasanya bakal berubah kalau CMYK ketika dipakai ke HP. Mungkin itu sih jawabannya untuk Randy. Makasih ya Kak. Ya. Kalau kurang jelas yuk ditanya lagi, tidak apa-apa. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau udah nggak ada lagi yang bertanya, ini aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh, boleh. Tadi kan Kakak bilang kalau yang burung-burung tadi bisa pakai PNG kan, Kak? Nah, kalau buat pamflet itu biasanya kalau pakai PNG kena copyright nggak sih, Kak? Oke. Untuk copyright ya. Copyright itu kalau sudah ada di Google, dia bakal kena copyright. Terus biasanya kalau emang dia ada copyright, dia bakal ada segel. Biasanya segel itu kayak di apa sih? Bentar ya, Kak. Buka dulu. Segel. Nah, free pick biasanya ada segelnya, free pick itu. Kak. Nih Kakak izin share screen. Nah, yang ini. Ini kan ada desain free pick. Nah, ini ada segel biasanya ini ada copyright-nya. Dia bakal ngasih lah. Apalagi yo. Biasanya yang ada segel-segel kayak gitu, yang ada judul atau bahkan dia sama sekali dicoret-coret nyanyian desain itu. Nah, itu baru ini copyright. Tapi kalau seandainya vektornya kosong, nah kayak ini. Ini namanya segel agus.com. Artinya tidak baca dipakai copyright. Tapi kalau dia kayak gini kan, terus ada di internet, ada di Google, bebas nak makainya. Jadi tenang banget sih untuk masalah copyright itu. Jadi kalau buat masalah copyright itu tidak terlalu jadi masalah besar, Kak, ya, buat masalah buat pamflet gitu. Benar-benar. Nggak jadi masalah besar sih. Apalagi kalau kita ngambilnya dari Google kan. Di Google itu berarti ya sudah bebas dipakai untuk apapun itu. Nah, terima kasih Kak Yo. Yo, kayak mana? Kalian ilmu yang bermanfaat sih untuk desain ini. Kalian bisa bikin CV dewe AGO atau bisa bikin karya-karya dewe tekuni be kemampuan ini bisa juga nilai plus. Kakak kasih bocoran nih, kakak kan beasiswa BI nih. Nah, salah satunya ialah karena bisa desain tadi. Jadi kalau pengen menguasai ini, yo silahkan, sangat bermanfaat tentunya. Tekuni be, sering-sering latihan. Apa tadi tipsnya? ATM, amati, tiru, modifikasi. Sering-sering belajar, lama-lama bakal lihai lah, kayak Iqbal.
Lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau udah nggak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan melakukan sesi berdoa karena sudah di pengunjung acara dan ini juga sudah cukup malam. Kepada Emeraldi yang akan memimpin doa pada sesi terakhir ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara yang dilaksanakan secara virtual ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada acara hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslihi li fil zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Berikanlah barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para guru-guru kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan yang lurus. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para peserta harap open cam karena mau di sesi foto. Sudah. Untuk Kak Iqbal itu ada sertifikatnya dari panitia. Itu udah disiapin. Iqbal, BTW udah disiapin kan sertifikatnya? Udah aman. Udah. Siap. Nanti sertifikatnya bakal dikirim, Kak, ya. Oke. Buat semuanya nanti jangan lupa absen, nanti dikirim, link absennya akan dikirim di grup untuk sertifikat. Terima kasih atas partisipan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.